Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fani Amanda selaku MC Podcast Geomorfologi Kelompok 1 2023. Dan kami akan menemani Anda semua dalam beberapa jam ke depan. Yang terhormat, Bapak Twin Hosea Widodo Kristianto, STMT, Bapak Sukiyato Kurniawan, MSc, dan Ibu Tri Rani Puji Astuti, MN, selaku dosen mata kuliah Geomorfologi 2023. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada seluruh partisipan yang telah menyempatkan diri untuk hadir dalam acara pada pagi hari ini. Gimana nih keadaan teman-teman semua? Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum memulai acara, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Tidak ada kata cukup untuk berdoa. Baik, selanjutnya kita akan langsung nih masuk ke acara utama kita pada hari ini, yaitu sesi pemaparan materi mengenai topik apa itu lingkungan pesisir. Nah, pastinya pada penasaran kan sama materi kali ini, yang pastinya menarik untuk diikuti dan akan langsung disampaikan oleh pemateri yang kini telah hadir bersama kita semua. Tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke sesi pemaparan materi oleh Reviana Alif Saputra. Untuk Alif, dipersilahkan. Oke, terima kasih MC Fani Amanda atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reviana Alif Saputra, biasa dipanggil Alif. Saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini kelompok 1 akan membahas tentang lingkungan pesisir. Next. Oke, untuk outline yang akan kita bahas, yang pertama kita akan membahas pendahuluan tentang apa itu pesisir dan pantai. Lalu selanjutnya kita akan membahas tipe-tipe pesisir dan pantai. Lalu yang ketiga kita akan membahas gelombang dan arus, dan selanjutnya kita akan membahas landform atau bentang alam wilayah pesisir dan pantai. Next. Oke. Menurut Riyad Mojo, pesisir adalah daerah darat di tepi laut yang masih mendapat pengaruh laut, seperti pasang surut, angin laut, perembesan air laut. Sedangkan pantai adalah daerah di tepi perairan yang dipengaruhi oleh air pasang tertinggi dan air surut terendah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa bentang alam pesisir dan pantai adalah bentang alam yang dipengaruhi proses asal laut, baik material yang telah ada secara natural sebelumnya di laut maupun material yang dibawa dari darat ke laut dan mengalami perubahan bentuk morfologi akibat proses asal laut. Lalu menurut Danista tahun 2017, gelombang air laut adalah pergerakan naik dan turunnya air dengan arah tegak lurus permukaan air laut yang membentuk kurva atau grafik sinusoidal. Gelombang laut disebabkan oleh angin. Angin di atas lautan mentransfer energinya ke perairan hingga menyebabkan riak-riak, alun atau bukit, dan berubah menjadi apa yang kita sebut sebagai gelombang. Selanjutnya, lingkungan pesisir adalah beberapa fitur dan ciri khas yang ada pada daerah tepi pantai yang mendapat pengaruh dari gaya air laut yang sudah saya jelaskan tadi. Tiap lingkungan pesisir memiliki karakteristik yang berbeda tergantung dengan lokasi, perubahan akibat gaya arus yang bekerja. Pembentukan lingkungan pesisir dapat dibagi menjadi dua mekanisme. Yang pertama, mekanisme erosi laut. Biasanya bentang alam pesisir yang terkena mekanisme erosi laut itu dicirikan oleh tebing-tebing laut. Jadi di pesisir lautnya terdapat tebing-tebing atau batu-batu besar-besar di laut tersebut. Lalu yang kedua, ada deposisi laut. Biasanya dicirikan oleh pesisir pantai, bisa terlihat endapan-endapan atau deposisi-deposisi yang mengendap di situ di pesisir pantainya. Next. Selanjutnya kita akan membahas tipe-tipe pesisir. Berdasarkan material penyusunnya, menurut Woodruff 2002,
Pantai dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tipe pantai berbatu, tipe pantai berpasir, dan tipe pantai berbakau. Next. Yang pertama tipe pantai berbatu yaitu pantai yang didominasi oleh material bebatuan. Biasanya terdapat di dekat gunung vulkanik yang sekitarnya merupakan bekas aliran magma yang membeku. Pantai berbatu biasanya tidak mudah tererosi oleh arus dan pasang dari gelombang. Erosi di daerah pantai berbatu biasanya lebih banyak dipengaruhi oleh proses-proses pelepukan batuan maupun proses geologi lainnya dalam waktu yang relatif cukup lama karena batuannya cukup resisten. Lalu yang selanjutnya ada tipe pantai berpasir. Biasanya terdapat di dataran dangkal akibat proses sedimentasi dan deposisi dari material yang dibawa oleh ombak. Pantai ini terbentuk dari proses akibat erosi gelombang, pengendapan sedimen, dan pengendapan material organik. Pantai berpasir umumnya banyak dijumpai di Indonesia. Biasanya pantai ini tersusun dari pasir dan batu yang berasal dari daratan yang terbawa sampai ke pantai maupun dari laut yang terbawa oleh aliran ombak laut dan aliran sungai. Juga bisa berasal dari biota laut yang ada di daerah pantai tersebut. Lalu yang ketiga ada pantai berbakau. Pantai berbakau ini biasanya terdapat di daerah dangkal dan mudah terjadinya vegetasi bakau. Biasanya terbentuk di daerah muara sungai atau delta. Endapan tersebut biasanya membentuk padang bakau atau hutan mangrove yang merupakan hutan bakau yang tumbuh di sepanjang garis pantai yang terkena pasang surut air laut. Selanjutnya, ini ada beberapa contoh gambar dari tipe-tipe pantai yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya. Oke, sekarang kita bahas pembagian zona wilayah pesisir. Zona pesisir menurut Clifton tahun 1967 itu dibagi menjadi 4 zona. Yang pertama ada zona backshore. Zona backshore itu terletak di antara batas bawah gumuk pasir atau sand dune sampai ke garis air pasang paling tinggi. Jadi backshore ini terdapat di ambang pantai. Lalu yang kedua ada foreshore. Foreshore merupakan bagian atas dari pesisir pantai. Di kawasan ini terdapat beberapa zona lagi, yaitu ada zona pemecah, zone swell, dan arus panjang pantai. Sehingga kawasan ini menerima tenaga aliran yang sangat kuat. Mayoritas sedimen yang ada di wilayah ini berasal dari material pasir. Lalu yang ketiga, ada shore face, yaitu zona yang berbatasan dengan zona peralihan. Batas bawah shore face ini bergantung pada rata-rata dasar gelombang maksimal. Lalu yang terakhir ada offshore, itu merupakan zona lepas pantai yang mengarah ke laut. Selanjutnya, gelombang dan arus. Next. Gelombang laut adalah pergerakan naik dan turunnya air dengan arah tegak lurus permukaan air laut yang membentuk grafik sinusoidal. Jadi bisa kita lihat di gambarnya, pergerakan dari gelombang itu tidak hanya secara horizontal, melainkan juga secara vertikal. Jadi bisa dilihat seperti grafik sinusoidal, ada gunung, ada lembah, ada puncak, ada lembah. Next. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi gelombang itu sendiri. Yang pertama ada faktor angin, yang kedua faktor geometri laut, yang ketiga faktor gempa. Selanjutnya, ada juga gelombang laut dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama berdasarkan sifatnya dan berdasarkan ukuran. Coba next. Jika berdasarkan sifatnya, gelombang laut dibagi menjadi 2. Yang pertama ada gelombang laut pembangun atau pembentuk pantai. Di situ paling atas constructive wave. Gelombang ini merupakan gelombang yang ketinggiannya kecil dan kecepatannya pun rendah.
Dan pada saat gelombang tersebut pecah di pantai, gelombang ini akan mengangkut sedimen-sedimen material pantai sehingga membangun. Lalu selanjutnya ada gelombang laut perusak pantai atau destructive wave. Gelombang ini merupakan gelombang laut dengan ketinggian dan kecepatan rambat yang sangat besar. Dan ketika gelombang ini menghantam pantai, akan ada banyak volume air yang terkumpul dan mengangkut material pantai ke tengah laut. Jadi material pantainya terbawa, terseret sampai ke tengah laut. Selanjutnya, gelombang laut, jenis-jenis gelombang laut berdasarkan ukuran dan penyebabnya. Yang pertama itu ada gelombang kapiler di sebelah kiri gambarnya. Gelombang kapiler adalah gelombang yang biasa kita sebut dengan riak ombak, riak air. Gelombang kapiler ini memiliki panjang gelombang sekitar 1,7 cm sampai 1 meter. Gelombang ini memiliki periode kurang dari 0,2 detik. Dan penyebab gelombang ini karena tegangan permukaan dan tiupan angin yang tidak terlalu kuat. Lalu ada gelombang angin atau wind wave. Gelombang ini merupakan gelombang dengan panjang gelombang mulai dari 10 meter sampai 130 meter. Jadi sangat besar. Periode gelombang ini antara 0,2 sampai 0,9 detik. Penyebab dari gelombang angin ini ada beberapa macam. Yang pertama, karena angin yang sangat kencang. Lalu yang kedua, adanya gelombang alun. Gelombang alun itu gelombang yang panjang gelombangnya bisa mencapai ratusan meter gitu. Lalu yang ketiga, penyebab dari gelombang angin ini ada gelombang pasang surut atau tidal wave. Gelombang ini merupakan gelombang yang panjang gelombangnya dapat mencapai beberapa kilometer, sangat besar, hingga menyebabkan terjadinya gelombang angin. Selanjutnya, arus laut. Arus laut adalah suatu pergerakan massa air secara horizontal, sehingga menuju suatu keseimbangan dengan wilayah yang sangat luas. Arus dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu perbedaan permukaan air laut, angin, perbedaan suhu, perbedaan salinitas, kepadatan air, pasang surut, dan bentuk pantai. Selanjutnya, lalu arus dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan penyebab terjadinya. Yang pertama ada arus Ekman. Arus Ekman ini disebabkan oleh angin. Lalu yang kedua, arus termohalin. Arus ini dipengaruhi oleh densitas dan gravitasi. Lalu yang ketiga ada arus pasut atau pasang surut. Arus ini dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Selanjutnya ada arus geostropik, di mana arus ini dipengaruhi oleh gradien tekanan mendatar dan gaya Coriolis bumi. Selanjutnya ada wind driven current. Arus ini dipengaruhi oleh pola pergerakan angin dan terjadi pada lapisan permukaan. Selanjutnya, nah berdasarkan kedalaman arus dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada arus permukaan. Arus permukaan ini terjadi pada beberapa ratus meter dari permukaan, lebih mendekati pada permukaan. Arus ini bergerak dengan arah horizontal dan dipengaruhi oleh pola sebaran angin karena letaknya yang dekat dengan permukaan. Lalu selanjutnya ada arus dalam. Arus dalam ini terjadi sangat jauh di dasar kolom perairan. Arah pergerakannya tidak dipengaruhi oleh pola sebaran angin karena letaknya yang sangat jauh di dalam dan membawa massa air dari daerah kutub ke daerah ekuator. Selanjutnya, landform wilayah pesisir pantai. Yang pertama ada pesisir pantai. Pesisir pantai merupakan suatu kawasan yang menjadi tempat di mana peristiwa pasang surut air laut itu terjadi. Pada saat air laut itu pasang, maka pesisir akan terendam oleh air dan tidak terlihat. Sementara jika air laut sedang surut, maka daerah pesisir tidak akan terendam oleh air. Lalu yang kedua ada laguna. Laguna adalah air laut dangkal yang memiliki luas beberapa mil. Seringkali laguna ini merupakan teluk atau danau yang terletak di antara pulau penghalang dengan pantai. Lalu selanjutnya ada barrier island atau pulau penghalang. Barrier island ini merupakan gosong pasir yang tersembul di pantai dan dipisahkan dari pantai oleh laguna. Biasanya ini yang membatasi
laguna dengan pantai. Pulau penghalang ini biasanya terbentuk sebagai spit atau gumuk pasir yang dibentuk oleh angin atau air. Lalu yang keempat ada delta. Delta adalah deposit lumpur, pasir atau bahkan kerikil yang mengendap di muara suatu sungai. Delta ini dibagi menjadi beberapa berdasarkan bentuknya. Ada delta yang berbentuk kipas, delta yang berbentuk gigi tajam, dan delta yang berbentuk estuarin. Selanjutnya ada sea cave atau gua laut. Gua laut merupakan gua yang terbentuk pada tebing terjal atau cliff. Gua laut ini terjadi akibat erosi dari hantaman gelombang dan arus sehingga bisa berlubang seperti itu. Lalu selanjutnya ada sea arch. Sea arch ini merupakan sea cave atau gua laut yang telah tererosi sangat berat akibat dari hantaman ombak. Jadi yang pada mulanya sea cave ketika terkena hantaman gelombang yang lebih besar akan terbentuk sea arch. Seperti itu. Selanjutnya. Selanjutnya ada sea stuck. Sea stuck merupakan tiang-tiang batu yang terpisah dari daratan, yang tersusun dari batuan yang resisten sehingga masih bertahan. Bila kita lihat runtutan tadi dari gua laut, sea cave, sea arch, dan sea stuck ini merupakan suatu kesinambungan. Pertama terbentuk sea cave, lalu apabila terkena gelombang yang lebih besar itu akan terbentuk sea arch, dan apabila sea arch terkena gelombang yang lebih besar lagi maka akan terbentuk sea stuck, di mana sea stuck ini adalah batuan yang paling resisten. Selanjutnya ada headland. Headland itu batuan daratan yang sangat resisten, biasanya menjorok ke laut. Di bawahnya ini terjadi erosi gelambang juga, tapi karena mayoritas lebih resisten terbentuklah headland ini. Selanjutnya. Dan yang terakhir ada bar. Bar ini adalah gosong pasir dan kerikil yang terletak pada dasar laut di pinggir pantai yang terjadi oleh pengerjaan arus laut dan gelombang. Kadang-kadang bar ini terbenam seluruhnya oleh air laut. Bar sendiri dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada speed. Bisa dilihat di gambarnya. Speed itu adalah salah satu bar yang ujungnya terikat pada daratan, sedangkan ujung yang satunya tidak. Bentuknya kebanyakan lurus sejajar dengan pantai. Tetapi biasanya oleh pengaruh arus yang membelok, jadi biasa speed itu bisa membelok ke arah arus itu. Selanjutnya ada Beymouth bar. Beymouth bar adalah bar yang kedua ujungnya terikat pada daratan yang menyeberangi bagian muka teluk. Selanjutnya ada tombolo. Tombolo adalah bar yang menghubungkan pulau dengan daratan induk atau dengan pulau lain, seperti di gambar. Next. Ini merupakan referensi yang kami ambil untuk materi pada siang hari ini. Next. Mungkin cukup sekian podcast dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah. Saya kembalikan ke MC. Menarik sekali ya ternyata lingkungan pesisir tuh. Nah, tapi teman-teman nih pasti masih penasaran kan tentang materi tadi. Nah, sekarang kita akan beralih ke sesi tanya jawab nih teman-teman. Nah, jadi kami ingin memberikan kesempatan kepada seluruh partisipan untuk bertanya kepada pemateri kami. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan angkat tangan atau langsung chat aja dengan format nama underscore bertanya. Ditunggu ya teman-teman. Ya, ada nggak nih yang mau bertanya? Karena tadi menurut saya juga materinya menarik sih. Oke, langsung aja nih ada yang raise hand ya, Cio. Boleh, Cio, dipersilakan.
Halo, izin bertanya. Saya pengen bertanya tentang apakah tsunami dapat mempengaruhi bentang alam pesisir pantai? Makasih. Oke, Cio, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung aja boleh dijawab. Oke, jadi saya izin menjawab pertanyaan dari Cio. Tadi Cio bertanya apakah pesisir pantai bisa ngerubah ini ya bentang alamnya? Jawabannya itu bisa, karena gelombang tsunami itu kan energinya tinggi, jadi berkemungkinan dia itu merubah tepian-tepian pantainya itu, sedimennya bakal terpindahkan, terus kayak batuan-batuan di pinggir pantainya itu bakal hancur ya. Terus juga nggak cuman bentang alam pesisirnya aja yang bakal berubah, itu kayaknya bakal pemukiman, bakal rumah-rumah warga itu bakal juga hancur juga ya karena gelombang yang tinggi tsunami itu. Mungkin itu aja yang bisa saya jawab. Apakah sudah jelas? Sudah, terima kasih. Oke, jadi tadi tuh benar ya, apa tsunami itu ternyata bisa merubah bentang alamnya nih, karena kan dia besar kan kuatannya. Dan terima kasih Cio atas pertanyaannya. Selanjutnya, apakah ada lagi yang mau bertanya? Diingatkan sekali lagi, yang ingin bertanya boleh langsung raise hand atau chat di kolom chat dengan format nama underscore izin bertanya ya teman-teman. Oke, ada Amanda nih, raise hand. Boleh nih Amanda, langsung aja pertanyaannya. Dipersilakan. Makasih kesempatannya untuk bertanya dan tadi presentasinya juga bagus banget. Materinya menurutku itu bisa dipahami. Cuman aku mau tanya, tadi kan ada landform atau bentang alam Laguna ya. Itu bentuknya kan kayak danau tapi dia ada di laut. Itu proses keterbentukannya gimana ya? Makasih. Oke, terima kasih Amanda atas pertanyaannya. Selanjutnya bisa nih dijawab. Minta waktunya bentar ya buat jawabnya. Oke, mungkin sambil nunggu eh, speakers ngejawab nih, gimana kalau yang mau bertanya nih, ada lagi Kak? Oke, boleh yang raise hand langsung aja. Makasih Kak. Dipersilakan. Aku mau nanya deh, kan tadi bagus banget tuh materi tentang pantai. Penasaran aja sih, kayak kok kalau kayak di selatan Pulau Jawa itu kayak pantainya bagus-bagus, tapi kalau di utara Pulau Jawa pantainya jelek-jelek. Ya gitu, itu pengaruhnya dari mana ya? Dari sudut pandang geologinya. Makasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya akan mencoba menjawab yang tadi pertanyaan dari ini Bang Messi. Kenapa pantai-pantai di selatan Jawa itu bagus-bagus, terus yang lainnya itu mungkin kurang menarik ya? Mungkin pengaruhnya itu dari jenis gelombangnya ya. Mungkin di Pulau Jawa itu lebih tinggi energinya, makanya dia itu lebih mudah untuk
ngedestruksi dari batuan-batuannya. Jadi dia itu pantainya bakal bagus, bakal rata dan penuh dengan pasir. Jadinya berbeda dengan yang pantai yang ada di daerah lain yang mungkin gelombangnya kecil dan waktu erosinya mungkin lebih sedikit, jadinya pantainya itu kurang bagus dibanding yang Pulau Jawa. Gitu. Oke, makasih. Oke, jadi tadi udah terjawab ya pertanyaannya. Oke, buat pertanyaan nomor 2 nih, teman-teman yang Land from Laguna. Oke, jadi saya mau menjawab pertanyaan tadi ya, kenapa bisa terbentuk landform Laguna. Jadi Laguna itu terbentuk karena adanya tanah atau gundukan pasir yang memisahkan perairan laut yang lebih dalam dengan perairan dangkal di sekitar pantai. Proses terjadinya Laguna itu dimulai dari pasang surut yang membawa pasir dan material lain ke pantai. Pasir dan material lain ini kemudian terakumulasi di sekitar pantai, terus membentuk gundukan yang memisahkan perairan laut yang lebih dalam dengan perairan dangkal di daerah sekitar pantai. Terus, sewaktu terjadinya perubahan iklim atau cuaca, seperti peningkatan suhu atau peningkatan ketinggian air laut itu bakal naik dan membanjiri perairan dangkal tersebut. Dan air laut yang masuk ke dalam perairan dangkal kemudian terperangkap di dalamnya dan terbentuklah laguna. Selain itu, proses terbentuknya laguna juga dapat disebabkan oleh erosi dan abrasi pantai yang menyebabkan pengisahan pada daratan. Yang ini dapat terjadi di sebuah teluk yang kemudian terisolasi dari laut oleh material-material seperti pasir atau gundukan tanah. Kurang lebih seperti itu. Nah, gitu. Jadi jawabannya tadi yang bertanya, kalau nggak salah Amanda ya, apa udah menjawab? Udah terjawab? Iya, sudah terjawab. Terima kasih ya. Oke, nah sayang sekali nih karena keterbatasan waktu, pertanyaan tadi sekaligus menjadi pertanyaan terakhir pada sesi kali ini. Jika teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, mohon maaf nih boleh disimpan dulu ya pertanyaannya teman-teman. Terima kasih kepada Alif atas pemaparan materi yang sangat baik tadi. Nah sekarang sampailah kita di penghujung acara podcast Geomorfologi Kelompok 1 2023. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang turut serta mensukseskan acara ini. Sekiranya acara ini bisa memberikan pengetahuan baru yang bermanfaat bagi seluruh partisipan. Saya Fani selaku MC, pamit undur diri dan menutup acara podcast Geomorfologi Kelompok 1 2023 pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan pada acara kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan saya serahkan kepada kelompok selanjutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih banget buat Fani. Halo semuanya, selamat pagi, selamat datang di podcast kelompok 2. Kelompok kami terdiri dari 6 orang, yaitu ada Marcel, Hiban, saya sendiri Marsha, ada Eka, Lanang, dan Ihsan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi, lanjutan materi yang pertama tadi tentang degradasi dan agradasi yang terjadi di pantai.
Pasti kalian sesekali udah pernah dengar dong ya apa itu istilah degradasi dan agradasi, tapi mungkin belum terlalu paham secara spesifik. Nah, untuk materi kali ini akan dibawakan langsung oleh Hiban dan Lanang. Untuk Hiban dan Lanang dipersilahkan. Oke, thank you Marsha atas sambutannya. Sebelum saya mulai ke materinya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, terima kasih sudah datang ke acara podcast kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Lanang Cahyo dan di sini saya akan membawakan materi mengenai degradasi. Dan di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya yaitu Muhammad Ibnu Hiban. Silakan Hiban, perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Hiban. Saya akan membawakan materi tentang agradasi. Oke, boleh di next. Oke, jadi di sini ada dua ya, ada proses degradasi dan proses agradasi. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang proses degradasi. Boleh di next. Oke, boleh di next lagi. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan definisinya terlebih dahulu. Jadi degradasi ini merupakan proses pembentukan pantai yang melalui pelapukan terhadap batuan yang terkena paparan langsung oleh air laut. Nah, pelapukan ini tuh dia berlangsungnya selama air laut itu mengalami pasang surut, sehingga batuan tersebut tuh dapat menyerap air dengan baik. Boleh di next. Nah, jadi di sini ada tiga faktor yang mempengaruhi proses degradasi. Tiga faktor tersebut yaitu ada energi gelombang, perubahan permukaan air laut, dan erosi biologis atau bioerosion. Nah, jadi untuk yang pertama, untuk yang energi gelombang itu sendiri, jadi maksudnya energi gelombang ini tuh derasnya dilihat dari derasnya ombak dari air laut gitu. Jadi ombak tersebut itu dapat mempercepat batuan tersebut hancur akibat erosi oleh air. Lalu untuk yang kedua itu perubahan muka air laut. Jadi untuk perubahan permukaan air laut ini itu bisa dikatakan ketinggian muka air laut itu dapat mempengaruhi kecepatan batuan untuk dapat hancur akibat si erosi tersebut. Lalu untuk yang terakhir, untuk erosi biologis atau bioerosion, bioerosion ini merupakan pelapukan yang terjadi akibat dari adanya aktivitas organisme yang membantu batuan tersebut dapat hancur. Nah, organisme yang membantu ini bisa berupa alga, contohnya yaitu cyanobacteria, ganggang, jamur, dan juga bisa berupa hewan, yaitu seperti echinoid, gastropoda, dan chiton. Boleh di next. Nah, di sini ada natural prosesnya juga. Jadi di degradasi juga itu bisa terjadi secara alami seperti di gambar berikut ini. Kurang lebih itu seperti ketika batuan terkena hantaman ombak dari laut. Nah, dia itu kan nanti lama-kelamaan akan mengalami rekahan dan partikelnya itu nanti bakal kayak terlepas gitu. Nah, apabila organisme tersebut membantu proses pelepukan, maka organisme tersebut akan membuat si batuan tersebut secara perlahan tuh membentuk rekahan gitu. Jadi ombak tersebut akan mengangkat material yang sudah terlepas tersebut ke pantai dan menyebabkan abrasi material pada garis pantai yang bisa kita lihat pada gambar yang sebelah kanan ini. Jadi ini dia abrasi material pada pantai gitu. Jadi batuannya kayak gini bentukannya. Nah, oke, boleh di next. Oke, jadi mungkin materi dari degradasi segitu aja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Ibnu Hiban. Silakan Hiban. Oke, sebelumnya aku mau bilang dulu nih, jadi yang bisa aku tangkap ya dari pemaparan Lanang tadi, sebenarnya degradasi itu pembentukan pantai akibat pelapukan terhadap batuan yang terkena paparan langsung dari air laut. Dan faktornya juga banyak. Terus kalau misalnya degradasi akibat itu berarti ada juga dong ya pembentukan pantai akibat faktor luar, ya nggak sih? Iya, betul-betul. Betul banget. Jadi, selain adanya proses pengikisan dari pantai, pasti ada juga pembentukan dari pantai itu sendiri kan. Nah, proses dari pembentukan pantai itu bisa disebut agradasi. Boleh next slide.
Dari definisi agradasi sendiri itu adalah proses alami yang terjadi ketika endapan pasir dan material lainnya terbawa oleh aliran sungai, angin, atau gelombang laut dan berakhir di wilayah pantai. Proses ini dapat menghasilkan penambahan material baru ke wilayah pantai dan juga dapat mengubah bentuk dan karakteristik dari pantai itu sendiri. Next. Nah, kalau dari faktor utama dari agradasi sendirinya ada 4. Yang pertama itu ada energi gelombang. Dari energi gelombang ini sendiri, kenapa dia bisa jadi faktor untuk pembentukan pantai atau agradasi? Karena dari gelombang ini sendiri pasti kan ada material-material yang terbawa dari gelombang ini. Tetapi gelombang ini juga sekaligus mengabrasi pantai itu sendiri. Jadi laju dari agradasi dan degradasi ini berbanding terbalik. Kalau misalnya degradasinya lebih tinggi daripada agradasinya, maka pengikisan dari pantai akan lebih tinggi dibanding pembentukan permukaan pantai itu. Terus selanjutnya ada aliran sungai. Aliran sungai ini maksudnya karena dari aliran sungai ini membawa material-material yang kalau sampai bisa tersalurkan sampai ke pantai, jadi membantu pembentukan pantai itu sendiri karena materialnya akan mengendapkan di pantai. Nah, ketika mengendap itu kan pasti membentuk permukaan, membantu membentuk permukaan pantai. Boleh next. Nah, kecepatan angin. Kecepatan angin ini juga berpengaruh buat agradasi. Kenapa? Karena agradasi ini kan intinya adalah pengendapan material di pantai. Nah, ketika kecepatan angin ini bisa membawa suatu material dari tempat lain ke arah pantai, sehingga bisa menaruh atau mengendapkan material-material baru yang terbawa oleh angin ini, maka pasti pembentukan pantai akan lebih cepat dengan adanya kecepatan angin ini. Terus yang terakhir ada perubahan muka air laut. Ini sebenarnya seperti pasang surut aja. Ketika air pasang dan naik ke permukaan pasti kan ada material-material yang akan terendapkan ketika airnya surut. Jadi pasti ada material yang tertinggalkan ketika surut itu. Jadi menambah lagi material-material yang ada di pantai. Boleh di next. Nah, kalau dari natural process sendiri ini definisinya itu ketika material pasir dan kerikil terbawa ke pantai, mereka akan menumpuk dan membentuk endapan. Endapan ini dapat berbentuk gundukan pasir yang disebut dengan istilah bar atau dapat memperluas pantai dan menambah luas wilayah pantai. Namun proses ini juga dapat merubah bentuk pantai seperti membentuk teluk atau menghilangkan gundukan pasir yang ada. Nah, jadi kalau dari gambar ini yang pertama itu dari proses yang kiri yang pertama itu ada material-material yang dari bawah karena terkena ombak pantai akhirnya dia mantul-mantul gitu bisa sampai ke pantai dan akhirnya mengendapkan material-material tersebut di pantai. Kemudian kalau dari singkatnya itu yang di gambar kedua di tengah itu setelah awalnya itu kan sedikit nih material-material terendapkan di pesisir pantai. Terus menambah ketinggian permukaan dong. Terus lama-lamaan sampai akhirnya bisa membentuk teluk tuh kalau misalnya sampai bisa setinggi permukaan tanah. Tapi hal ini kan pasti dipengaruhi juga tadi sama proses degradasi. Jadi pasti ada pengikisan juga. Jadi nggak mungkin sesempurna itu. Nggak mungkin sesempurna yang ada di ilustrasi gambar nomor 2. Kalau yang di kenyataannya mungkin bisa dilihat di gambar nomor 3. Jadi pasti ada bagian-bagian yang terabrasi juga. Jadi nggak sepenuhnya utuh kotak gitu. Nggak. Boleh di next. Nah, efek dari agradasi ini sendiri, pertama kan ada sedimen itu mulai terendapkan nih, terus kemudian membentuk daratan-daratan yang lebih tinggi di atasnya gitu. Terus akhirnya lama-kelamaan memperluas daratan itu sampai akhirnya terbentuk daratan yang jadi pesisir pantai itu. Nah, kalau emang agradasinya ini lebih tinggi, laju agradasi lebih tinggi dibanding dengan degradasi, maka permukaan pantai pasti akan semakin meluas karena proses pengendapannya semakin lebih tinggi daripada proses pengikisan atau abrasi dari pantai itu sendiri. Boleh di next. Nah, kalau mungkin ini produknya, jadi bentuk pesisir tuh bakal beragam karena adanya proses ini. Tergantung dari yaitu tadi angin yang ada di pantai itu, terus gelombang laut yang ada di pantai itu, terus faktor-faktor lain yang mempengaruhi bentuk pesisir ini. Terus selanjutnya ada teluk.
kenapa bisa sampai ke teluk? Kalau misalnya seandainya proses agradasi ini terbilang tinggi, lajunya tinggi, maka bisa sampai membentuk teluk karena terendapkan terus sampai permukaan ketinggian lebih tinggi dari permukaan air laut. Boleh di next. Nah, kesimpulannya bakal disampaikan sama teman saya. Terima kasih. Oke, makasih banget buat Hiban. Setelah penjabaran tadi, ternyata pembentukan pantai itu panjang juga ya. Tadi ya tuh kirain langsung terbentuk gitu aja, tapi ternyata prosesnya panjang dan caranya juga nggak cuma satu. Nah, dapat disimpulin nih berarti kalau pembentukan pantai itu mengalami dua proses ya, proses degradasi dan agradasi. Proses degradasi itu proses pembentukan pantai yang terjadi akibat air laut yang mengenai batuan sehingga mengalami pelapukan. Sedangkan proses agradasi adalah proses alami ketika endapan pasir terbawa oleh aliran sungai, angin, ataupun gelombang laut. Boleh di next? Ini ada referensi yang kita pakai buat presentasi hari ini. Nah, untuk penjabaran hari ini materinya udah selesai nih. Terus kita mau buka sesi tanya jawab. Kira-kira ada yang mau nanya nggak nih? Boleh banget. Boleh ya raise hand yang mau nanya? Teman-teman sekali lagi boleh yang mau nanya ya. Kalau mau langsung unmute juga nggak apa-apa kok. Oke, boleh banget. Nih buat Tia, langsung aja pertanyaannya. Tadi kan udah dipaparin nih, terus aku tuh masih bingung yang pernah sempat baca ada zona intertidal gitu. Nah, itu tuh dia berkaitan nggak sama proses degradasinya pantai gitu? Itu aja sih pertanyaannya, makasih. Oke, makasih banget Tia. Pertanyaannya kita tampung dulu ya. Buat Rezaldi boleh pertanyaannya. Halo, di sini aku mau nanya, ada nggak sih dampak dari degradasi pantai terhadap ekosistem pesisir dan spesies laut yang hidup di sekitar pantai? Mungkin itu aja. Makasih. Oke, satu lagi buat Jezi boleh banget. Oke, aku mau tanya, dampak apa sih yang timbul dari pembangunan pesisir terhadap agradasi sama degradasi dari pantai? Terima kasih. Oke, karena udah 3 pertanyaan, jadi kita buka buat 3 pertanyaan aja ya. Kasih waktu buat diskusi dulu, nanti bakal dijawab sama speaker kita. Mungkin ada pertanyaan lain dulu biar ditampung terlebih dahulu. Mungkin saya mau jawab yang zona intertidal tadi, boleh nggak ya? Udah boleh belum, Marsha? Boleh ya, silakan. Manang. Oke, tadi makasih buat Tia atas pertanyaannya. Jadi untuk pengertian zona intertidal sendiri itu kan dia area atau zona di antara garis air pasang dan air surut gitu kan. Jadi si zona itu dia terkena sama dua fenomena tersebut. Jadi dia kena sama air pasang sama air surut juga kena gitu. Nah, kaitannya sama proses degradasi pantai, jadi
si proses degradasi pantai ini kan terjadinya di zona intertidal kan. Jadi ya kaitannya kayak gitu karena air laut yang naik dan turun itu secara berkala dapat mengikis material sedimen yang ada di pantai. Jadi kaitannya ya karena kesimpulannya jadi proses degradasi pantai itu dia terjadinya di zona intertidal kayak gitu. Apakah menjawab? Iya, menjawab. Terima kasih, Kak Lanang. Boleh nih buat pertanyaan selanjutnya buat dijawab. Oke. Tadi pertanyaan yang dari Rizaldi itu apa ya? Boleh diulangin lagi nggak? Oh, yang ini ya, dampak degradasi pantai terhadap ekosistem pesisir ya. Oh, jadi kalau dari yang udah saya baca, degradasi pantai itu dampaknya itu dia dapat menyebabkan erosi pantai, sama dia itu bisa nurunin kualitas air laut yang dapat mengancam keberadaan spesies laut. Dan pastinya apa ya, dia tuh kayak mempengaruhi keseluruhan ekosistem pesisir gitu. Jadi ya dampaknya lumayan negatif sih. Tapi selain itu degradasi pantai juga dapat memicu terjadinya banjir sama bisa juga terjadinya longsor. Jadi si banjir sama longsor ini dia dapat merusak lingkungan dan habitat hewan yang ada di sekitar pantai. Itu. Apakah menjawab, Rezaldi? Menjawab, makasih ya. Ya, sama-sama. Mungkin buat pertanyaan terakhir bisa dijawab sama Hiban. Oke, jadi saya bakal ngejawab pertanyaan yang tadi ditanyain oleh JJ, bagaimana dampak dari pembangunan pesisir terhadap agradasi dan degradasi pantai. Nah, dari pembangunan pesisir ini dapat memperparah agradasi dan degradasi pantai dengan mengubah aliran sungai, membangun tanggul pantai, dan membuat konstruksi bangunan di pantai yang dapat menghambat aliran sedimen dan memicu abrasi pantai. Hal ini dapat berdampak buruk pada ekosistem pesisir dan spesies laut yang hidup di sekitar pantai. Kira-kira begitu jawabannya. Apakah sudah cukup? Cukup, makasih. Oke, karena pertanyaan semua udah dijawab dan udah cukup juga ya. Jadi karena udah selesai penjabaran materi dan sesi pertanyaan hari ini, saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada teman-teman semua yang udah meluangkan dan menyempatkan dirinya untuk mengikuti kegiatan hari ini. Saya sendiri mohon maaf bila ada salah kata. Saya selaku pembawa acara undur diri. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya yang udah datang ke acara podcast kita. Terima kasih semua. Boleh live ya guys. Terima kasih banget.